yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kenanglah jiwaku aman bersamamu. Dari harta segalanya, kenanglah jiwaku dalam hari raya-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kudus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kudus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Sebab kasih-Mu setia. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkaulah yang setia.
Dia lebih besar dari segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, dan penuh keyakinan Allah itu setia. Haleluya, haleluya. Manusia seringkali tidak setia, kurang setia, tapi Tuhan tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Inilah keyakinan kami Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah Bapa yang setia, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Haleluya. Allah yang mau menerima keadaan manusia yang penuh kekurangan ini Tuhan. Namun Engkau tetap mengasihi kami, dan Engkau menginginkan kami semua terus bertumbuh, mengarah kepada Engkau. Haleluya, dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami, kuatkan kami, topang kami Tuhan, untuk menjadi setia sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan pelayanan kami semua pada pagi hari ini. Kau urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, Kau pimpin kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga segala pujian yang kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan bila sebentar kami mendengar sebagian firman-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu, haleluya, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya perkataan firman itu saja yang menjadi kekuatan kami, penghiburan, pertolongan kami. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, urapi dan berkati Tuhan. Selamatkan sehingga kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya
dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Marilah kita memuji Dia, menyembah Dia, karena hanya di dalam Dia
kekhawatiran, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan ada di dalam kita. Tuhan mengelilingi kita dimanapun kita berada. Tuhan tetap menyertai kita. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Haleluya.
Biasanya kalau sepeda dulu masih baru, saya biasa tak kasih muatan yang di belakang, kasih pakai kayu itu, jadi masih kuat. Kemarin ini nggak berani karena saya bilang ini sepeda kita sudah tua, jadi kita bawa seadanya aja. Tapi luar biasanya Tuhan, memang benar. Jadi saya itu dalam kekhawatiran, ketakutan saya sepanjang jalan perjalanan itu hanya bisa memuji Tuhan. Justru di dalam pujian itulah kekuatan dan pengharapan kita tumbuh bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap menyertai. Kalau saya pulang sampai di tempat ini pun kita masih bisa bertemu lagi pelayanan ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya di perjalanan diberikan kelancaran. Bahkan di saat saya berkunjung dari saudara ke saudara yang lain, itu bukan harus pakai motor. Jalan juga kalau di desa kan bisa dibayangkan ya banyak batu-batu, tapi luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita bertemu dengan saudara satu dengan yang lain, itu Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi kita tidak usah bersungut-sungut ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah percayakan dan Tuhan sudah berikan, pasti pemeliharaannya Tuhan itu sempurna. Kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam setiap keluarga saya, pergumulan saya, dalam keadaan daging ini meskipun sakit, tetapi Tuhan kita tetap memberikan kekuatan kepada saya. Kami tetap percaya ini bukan dengan kekuatan saya, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Marilah kita pujikan pujian selanjutnya. Kita harus menjadi umat pemenang karena hidup kita dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Haleluya. Yesus.
Logos itu apa? Logos itu firman Allah, itu logos ya. Firman Allah. Firman Allah itu artinya apa? Firman Allah itu artinya firman adalah Allah ya. Kita kan biasanya cuma nyebut firman Allah, itu lengkapnya adalah logos, lengkapnya adalah firman adalah Allah. Jadi kalau ditanya Allah itu apa? Allah adalah firman. Ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Lengkapnya itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Itu kalau lengkap ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, mendengar kesaksian. Di Yohanes juga ada di Wahyu. Wahyu ini yang nulis juga Yohanes ya, dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi Rasul Yohanes ini nulis surat Yohanes, Injil Yohanes sama Wahyu, juga surat 1, 2, 3 Yohanes. Itu yang nulis semua adalah Rasul Yohanes dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini diulangi lagi di dalam Wahyu ya. Wahyunya pasal berapa? Wahyunya pasal 19 ayat 1 sampai 13. Ini saya dapat semua tadi waktu saya duduk di sana. Mulai tadi pagi waktu puji-pujian ya. Biasanya ada yang ngomong, Tuhan kuatkan saya. Tetapi pujian tadi juga sudah mengajarkan pada kita apa? Bukan Tuhan kuatkan saya, tapi Tuhan adalah kekuatanku ya. Mekan firman sebagai doa. Tuhan adalah sukacitaku, Tuhan adalah perlindunganku. Kekuatan itu sukacita, sukacita itu perlindungan. Bersukacitalah itu artinya tetap kuat, tetap percaya kalau kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Logos ya. Logos firman adalah Allah. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 11 Mei 2025 ya. 25. Haleluya. Kita kebiasaan ya suka ngomong, Tuhan kuatkan saya, Tuhan topang saya. Itu sudah jadi kebiasaan ya. Doa yang terus minta-minta Tuhan yang bekerja di dalam kita. Padahal Tuhan itu terus bekerja. Allah itu terus bekerja di dalam kita. Yohanes 5 ayat 17. Ternyata itu artinya adalah Allah terus bekerja di dalam kita. Ini coba perhatikan yang dapat langsung di sini dihafalkan ya. Hafalnya gampang, sama semua 5:17 ya. Yohanes 5:17. Sebelum kita masuk semuanya kita lihat dulu. Yohanes 5:17. Yohanes 5:17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Itu artinya Allah firman itu terus bekerja di dalam kita, menguatkan, menopang, melindungi, menyertai. Haleluya. Kalau doa jangan biasa minta-minta ya. Kalau doa itu adalah bersyukur ya. Itu doa yang lebih berkuasa. Tuhan kekuatanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan sukacitaku, Tuhan perlindunganku. Terus memuji, menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu ada lagu Haleluya 12 kali. Soalnya dia sudah tercangkup, terungkap semua dalam kata Haleluya. Haleluya, puji Tuhan ya. Di sini dikatakan sampai sekarang maka aku pun bekerja juga. Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja di dalam kita. Yohanes 5:17. Dari 5:17 ini
turun ke 5:19 ya. 5:19, perhatikan 5:19. Habis 5:17 tugas kita apa? 1 Tesalonika 5:17, tetap berdoa. Berdoa karena Yesus bekerja sampai sekarang sampai 5:19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Melihat. Kita juga anak, kita melihat. Melihatnya di mana? Firman. Baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Nggak usah terus bengok-bengok, tambahi imanku, kuatkan aku, topang aku ya. Terus jadi kebiasaan, doanya itu jadi kebiasaan. Iman itu bertambah saat kita baca firman. Naikkan firman sebagai doa. Firman Allah itu hidup dan kuat. Ibrani 4:12, jadi firman itu jadi kehidupanku, jadi kekuatanku. Haleluya. Ini jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Lah, jelas ya. Tuhan Yesus sudah ngasih contoh. Kalau ngomong itu ya dari Bapa. Apa yang dikerjakan itu dari Bapa. Sudah, kalau kita pakai firman Allah ini, kita mengenal firman, kita hidup takut akan Tuhan. Tidak mungkin ngomong sembarangan, tidak mungkin berbuat sembarangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih mengenal Dia ya. Lebih mengenal Dia, Allah yang kita sembah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah ini firman, kekuatan kita. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1, mulai ayat 1. Terus nanti ada ayat 12, 14 dan 16. Kita dikasihi, disertai dan dipenuhi. Haleluya. Yohanes 1, lihat di ayat 12, dari ayat 1 ya. Dari pasal 1 mulai ayat 1. Firman itu Allah. Jadi kita itu dikasihi Allah, disertai Allah, dipenuhi. Tadi kita nyanyikan, kanan kiri semua dipenuhi. Sudah, kemana-mana itu membawa auranya Kristus. Haleluya, haleluya. Kemana-mana tidak bawa rebut ya. Kemana-mana itu membawa kasihnya Kristus. Mulai ayat 1 tadi kita sudah baca ya, ini tentang Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau berdoa terakhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ayat 12, sekarang lihat ayat 12. Haleluya, ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya. Lah ini tugas kita tuh menerimanya, firman Allah. Bertobat itu artinya menerima. Bertobatlah, terimalah. Diterima firman. Jangan berontak. Contoh berontak yang paling gampang mulai pertama Hawa ya. Terima firman. Sudah, jangan tanya kenapa kok enggak boleh makan buah pengetahuan. Kalau enggak boleh, kenapa kok buah pengetahuan ada di sini ya. Firman itu bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk diperdebatkan. Firman itu untuk dimakan. Kehidupan sehari-hari dari detik ke detik, firman itu bukan hanya untuk diajarkan, tapi yang ngajar tidak ngelakoni ya. Nanti lama-lama pasti kena badai ya, itu ada ayatnya semua. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya. Nah,
Sudah pegang firman. Kita diberi apa? Kuasa. Kuasa itu, di dalam kuasa itu ada kekuatan dan seluruhnya lengkap. Firman Allah ini kuasa Allah, power of God. Roh Kudus, roh Allah itu sudah ada di dalam kita. Roh kuasa. Sehingga kita kalau berbuat itu cocok sama firman, ngomong cocok sama firman, mulai dari berpikir. Hati, pikiran, angan-angan itu terus berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur, selalu bertindak luhur, ada semua di firman. Baca semua ya. Haleluya, haleluya. Hidup yang dipenuhi firman. 12 ini dikasihi, diberinya kuasa itu artinya dikasihi. Kita dikasihi. Jadi kita tidak terus kena tipu daya setan ya. Aduh Tuhan, aku lemah lagi, salah lagi. Ya Tuhan, kuatkan, topang Tuhan. Terus doa yang kalah terus itu di halaman itu. Kita itu terus sudah sampai di itu. Tadi kalau lagu yang diliputi semua itu dalam perlindungan. Perlindungannya itu perhatikan di situ. 4 lapis yang pertama itu. Kayunya rapat, bukan seperti tiang yang akhirnya kita sudah naik sampai salut emas semuanya ya. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mari kita jangan hidup sembarangan ya. Nggak pinter-pinter, nggak punya hikmat, istilahnya itu goblok terus ya. Kita harus terus penuh perhatian, dengar ya. Haleluya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan namanya, siapa namanya? Siapa namanya? Namanya adalah firman Allah. Kita sudah sering belajar ya, dihafal. Supaya kita kalau dipenuhi firman, hafal, direnungkan, kita itu jadi umat pemenang. Tadi kita sudah nyanyi semua kan? Tidak kalah terus, tidak hidup yang biasa-biasa. Wahyu 19, tadi saya sudah bilang kan, Yohanes 1 itu ayat 1 sampai 18. Kemudian Wahyu 19 ayat 1 sampai 13. Perhatikan Wahyu 19 ayat 13. Wahyu 19 ayat 13. Ini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah, siapa namanya? Firman Allah ya. Percaya sama firman. Kalau firman bilang miliki cara hidup yang baik, baik itu Roh Kudus, terus dipimpin Roh. Jangan hidup sembarangan terus. Tuhan itu kasih kuasa. Jangan terus kena tipu daya setan. Ya masih manusia lah, maklumlah level kita belum sampai ke situ. Terus seperti itu. Jangan hidup kalah terus ya. Haleluya. Percaya dalam namanya, itu bertobat. Percaya dalam namanya. Kita dikasihi. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dikasihi, disertai. 14 ini Immanuel. Yang ayat 12 tadi Matius 1:21, yang ayat 14 Matius 1:23. Matius 1:21 itu dilepaskan, dikasihi itu dilepaskan dari dosa, jadi anak terang. Tidak terus ya dosa lagi, minta ampun lagi tuh. Bukan seperti itu. Percaya jadi anak terang. Pindah dari kerajaan maut, dipindah, ditebus. Itu karya Kristus yang baru kita peringati. Jadi kita jangan membuat karya Kristus itu jadi sia-sia. Dilepaskan, sudah ciptaan baru. Berpikirnya itu firman, cocok sama firman, semua cocok sama firman. Haleluya, haleluya. Kita disertai ya. Ini, dan kita telah melihat kemuliaannya.
Sampai sekarang masih banyak yang bilang, tidak ada manusia yang melihat Allah, tidak ada manusia yang melihat Allah. Loh, Allah itu firman, ya. Jangan terus pakai pikiran biasa, telah melihat kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Kita ini sudah ditebus dengan cara yang luar biasa, dikasihi, disertai. Jangan hidup biasa-biasa terus ya. Setiap detik itu hidup dalam kemuliaannya. Telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nanti kelihatan hidup yang luar biasa itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Itu ayatnya ada semua. 1 Korintus 9 ayat 22, 1 Korintus 10 ayat 24, 30, 31, semua baca firman. Hidup itu memikirkan kepentingan orang lain, memikirkan keselamatan karena kita sudah selamat. Itu buahnya. Kalau kita masih memikirkan diri sendiri, jangan kita terus merasa ya saya sudah selamat, tapi terus hidupnya itu tidak ada bedanya. Jangan hanya merasa ya, pakai iman. Keselamatan itu anugerah, dan orang yang sudah menerima anugerah, dia akan tampak dari cara hidupnya ya. Haleluya, haleluya. Dan sampai ayat 16, perhatikan ayat 16. Karena habis dikasihi, disertai, dipenuhi ya. Dipenuhi, sudah tidak ada lainnya. Hidupnya tuh takut sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan tidak takut yang lainnya. Takut sama Tuhan, tidak bingung sama omongannya orang, tidak takut sama omongannya orang ya. Nanti aku diomong gini, nanti aku diomong gini. Banyak ayatnya. Kenapa orang tidak bisa percaya? Karena mencari kehormatan dari manusia. Ada semua. Semua yang saya ungkapkan ini ada dalam firman. Baca firman ya. Karena dari kepenuhannya, haleluya, kita itu dipenuhi ya. Kita semua ya, semua kita semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama anaknya Bu Grevi di dalam perut. Semua sama guru sekolah minggu, sama anak-anak sekolah minggu, kita semua. Kita bisa duduk di sini karena korban Kristus. Kalau baca firman tuh percaya. Jangan sudah baca gini tapi hidupnya ya masih di rumah bosen gini, enggak enak semua. Enggak ada, sudah rasa bosen, rasa segala itu enggak ada ya. Terus kalau kemana-mana kepingin ini, kepingin itu, sudah enggak ada. Rasa-rasa gitu tuh enggak ada, karena kita sudah memiliki semua. Kita sudah punya rumah di sorga, tidak ada iri mangkal, semua itu sudah tidak ada. Dipenuhi firman. Ingat gelas yang diisi air sampai luber, tidak ada udaranya sudah. Ya. Haleluya. 16. Karena dari kepenuhannya kita semua, perhatikan habis kata kita semua apa di situ? Telah, ya, telah. Jadi jangan ngomong belum terus ya, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita terus ditambah-tambahkan. Saya sekarang itu sampai tidak habis nulis ya. Semua satu kata itu bisa dapat nyambung semua. Terus kalau lihat apapun, dengar apapun itu terus nyambungnya ke firman ya. Dipenuhi, telah dipenuhi, pegang firman. Jangan pegang perkataannya orang. Terus hidup itu masih ya enggak beda lah sama orang yang enggak ditebus, enggak beda. Jangan menginjak-injak kasih karunia ya. Saya tuh sangat sedih kalau ada orang yang hidupnya itu enggak ada kuasanya gitu. Haleluya. Padahal kita semua sudah terima kuasa Allah yang di dalam kita tuh roh Allah. Jangan cuma ngomong roh Allah di dalamku lebih besar, hafal pinter, tapi hidupnya tidak dalam roh Allah. Ayo, bertobat itu artinya cocok sama firman ya. Kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Terima kasih karunia. Kita sudah terima mercy, kemurahan Allah.
Haleluya, kita bisa duduk di sini. Kita ini sekarang terus didoakan. Yesus itu kerjanya pendoa syafaat. Ya, sekarang sudah ada program-program AI. Semua sudah bisa dikerjakan sama robot ya. Yang tidak bisa itu cuma satu, pendoa syafaat, berdoa dalam roh dan kebenaran. Cuma satu yang tidak bisa dikerjakan. Sekarang semua bisa. Penterjemah semua bisa. Mau cari apa? Pengarang lagu sekarang AI itu bisa ngarang lagu. Kita kepingin ngarang lagu tentang kasih, nanti keluar lagu tentang kasih. Iramanya kepingin apa? Irama jazz apa? Nanti keluar semuanya. Yang tidak ada itu loh hati yang terus menaikkan doa. 1 Tesalonika 5:17 itu bicara tentang pendoa syafaat. Bagaimana cara berdoa syafaat? Menaikkan firman sebagai doa. Kita naikkan firman sebagai doa. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya. Nanti semuanya dibaca. Nanti kalau YouTube sudah masuk, sore saya bagikan. Dipelajari, firman dipelajari, dimakan, direnungkan sampai jadi pola pikir, gaya hidup. Hati, pikiran, angan-angan ini penuh firman. Mulai yang pertama ya. Nanti akhirnya masuk ini semua nanti kita miliki. Nomor 1, ucapan adalah doa ya. Jadi perhatikan ucapan. Ucapan itu adalah doa. Gambar-gambarnya yang diberikan oleh Vindo, coba perhatikan gambar-gambarnya ya. Bilangan 14:28, hafal sudah ya? 14:28. Haleluya. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, perhatikan ini, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kita katakan itu yang firman Allah kerjakan di dalam kita. Haleluya. Itu mulai dari dalam hati. Meskipun mungkin ada orang yang diem, dia diem tidak ngomong apa-apa, tapi hatinya penuh persungutan. Meskipun dia berusaha menahan mulutnya supaya tidak bersungut-sungut, tapi hatinya penuh persungutan. Tuhan tuh melihat hati ya. Haleluya. Perhatikan, dihafalkan ya ayat-ayatnya. Ucapan itu adalah doa. Sebab itu terus katakan puji Tuhan. Jangan mempertanyakan keadilan Allah. Dia punya rencana yang sangat indah dalam hidup kita. Haleluya. Saya juga akan bersaksi pada pagi hari ini ya. Kalau sekitar sore gitu ya, kita butuh sesuatu yang sangat kita butuhkan. Sebetulnya kita tidak usah ngomong apa-apa. Ternyata jam 12 malam ke atas Tuhan kirimkan berkat. Saya selalu senang melihat itu cara Tuhan bekerja ya. Dan saya melihat orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi alatnya. Dan saya bersyukur sama Tuhan ya. Tuhan kita itu luar biasa. Tapi sering kita itu tidak percaya ya. Perhatikan ayatnya Saul gitu ya. Saul dikatakan suruh nunggu Samuel, dia tidak percaya. Di situ ayatnya baru saja. Padahal Tuhan itu bekerja ya. Tuhan itu bekerja luar biasa. Ayo bertobat, percaya. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu bekerja luar biasa. Sering saya saksikan semuanya ya, bahkan gereja ini, rumah. Dan saya waktu lamaran 2 anak saya, waktu mantu sekolahnya anak-anak saya semua sampai selesai semua sekarang
Kita semua, saya di sini, Vindo di Diamond, anak saya yang besar di Sydney, semua dalam pelayanan, dalam takut akan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Tapi manusia itu sering terus melupakan kebaikan Tuhan, terus memikirkan pakai caranya sendiri. Mari kita terus bertobat ya. Saya sedih sekali kalau terus melihat orang tidak percaya cara kerjanya Tuhan. Sampai akhirnya saya mengatakan, loh ini loh, Tuhan tuh kerja jam 12 ke atas. Haleluya. Tanggal 9 jam 12 ke atas tuh sudah masuk tanggal 10. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Tidak lebih 1 detik, tidak kurang 1 detik. Ayub 14 ayat 5. Waktu Allah, cara Allah, kuasa Allah. Ayub 42 ayat 2. Efesus 3 ayat 20. Nanti di sini sebentar. Efesus 3 ayat 20 ini kita hafalkan ya. Sudah sering diulangi ya. 3:2:0. Efesus 3 ayat 20. Ini saya terima mulai dulu ya. Efesus 3 ayat 20. Bahasa Inggrisnya itu God can finish strong. Allah yang menyelesaikan itu dengan cara luar biasa. Tidak usah ngomong manusia. Dan yang jam 12 ke atas yang jadi saluran berkat itu saya tidak pernah bilang sama orang itu ya. Jam 12 ke atas 00 titik, saya lupa 12 atau 16. Haleluya. Bapak Gembala buka sekitar jam 4 lebih. Bapak Gembala sudah jawab semuanya. Saya baru buka HP itu, HP-nya Bapak Gembala itu saya baru buka agak siang ya. Tuhan itu bekerja luar biasa. Perhatikan Efesus 3 ayat 20. Ini Efesus 3 ayat 20 ini dihafal ya. Bahasa Inggrisnya itu God can finish strong. Sampai saya sering bilang, sudah jangan bilang sama manusia. Termasuk tidak perlu bilang sama saya ya. Karena saya sudah tidak pegang uang segala macam ya. Doanya bukan doa minta-minta, bersyukur karena Tuhan sudah bekerja ya. Efesus 3:20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. God can finish strong. Waktu itu saya sedang duduk ya. Doa apapun yang saya lakukan, saya terus berdoa ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa ya. Bagi Dialah kemuliaan. Ini loh, doanya harus seperti ini. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya sudah mau habis. Sebentar lagi Bapak Gembala akan memberikan kesimpulannya. Soalnya firman ini akan nyambung terus kalau tidak dibatasi ya. Harus dibatasi pakai waktu. Haleluya. Sudah ya. Nomor 2 sekarang, masalah adalah makanan. Bilangan 14 juga naik ke ayat 9. Ada masalah, itu makanan ya. Sekitar sore Bapak Gembala ngomong masalahnya. Itu makanan, sebetulnya tidak perlu diomongkan ke saya. Dimakan aja sendiri ya. Masalah itu makanan. Dan kita melihat Tuhan bekerja. Saya bilang Bapak Gembala, loh iya kan, Tuhan bekerja, makanya tidak usah ngomong. Masalah itu tidak usah diomongkan, dimakan aja. Dan Tuhan akan bekerja. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Memberontak itu apa? Tidak percaya. Aduh ini sudah tanggal 9, besok itu sudah tanggal 10. Tuhan punya cara yang luar biasa. Jangan berontak. Dan apa?
Janganlah takut, ya, gambarnya perhatikan. Kepada bangsa negeri itu, ya, kita ini sudah dikeluarkan dari Mesir, kita itu di Kanaan. Tugasnya di Kanaan beribadah. Beribadah itu bersyukur, memuji kebesaran Tuhan. Karya Kristus di Taman Eden lengkap semuanya. Dan percaya, tidak boleh makan buah pengetahuan, ya jangan makan, jangan tanya, ya, kok tidak boleh makan, kenapa kok pohonnya ada kalau tidak boleh dimakan, ya. Itu namanya apa? Kakean tanya, ya, kebanyakan tanya. Ayub itu apa? Terlalu banyak bicara terhadap Allah. Tidak usah. Kita harus banyak bicara tentang Allah. Apa artinya? Baca firman. Haleluya. Sebab mereka akan pasti kita telan habis. Ini bicara tentang masalah telan habis. Kalau firman, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecap, lihat, dikecap, direnungkan. Kalau masalah telan habis, berserah. Haleluya, semua ada ayatnya, ya, semua ada ayatnya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Gak usah takut sama masalah, ya. Tanggal 9 menjelang tanggal 10 ada masalah, gak usah takut, ya. Tanggal 10 jam 00, jadi 10 masuk tanggal 10 Tuhan selesaikan. Dulu pernah saya saksikan tentang anak saya waktu masuk kedokteran. Anak saya berangkat sekolah Alkitab, belum ada. Anak saya berangkat, Maya apa ma besok? Doa, ya. Gak usah angkat telepon, gak usah bingung, doa. Anak saya berangkat malam-malam, Tuhan menyediakan semua. Anak saya pulang malam, ya, jam 9 lebih. Sebelum jam 9 itu berkat datang. Jam 9 lebih anak saya pulang, adiknya yang ngomong, "Oh, sudah ada berkat untuk besok." Anak saya yang besar tanya sama saya, Mama telepon siapa? Ya. Adiknya bilang, "Aku lo ambil mama terus, mama lo nggak telepon siapa-siapa lo." Orang yang dipakai Tuhan itu baru pulang dari luar pulau, di bandara. Dia karena dari luar pulau, dia bukan pakai celana panjang, ya, celana dilus sampai lutut situ, ya. Dari bandara dia dengar perintah Tuhan. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir ke sini dulu. Dia titip berkat, saya titip berkat buat anakmu, ya, anak saya yang besar. Dan jumlahnya persis untuk besok kita serahkan. Haleluya, haleluya. Ayo belajar percaya, ya. Saat kita tidak percaya, kita harus bertobat. Bertobat itu artinya percaya, ya. 3, perbuatan adalah kesaksian. Perhatikan perbuatan kita. Apa yang orang lihat dalam hidup kita? 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Kita dulu sudah belajar nomor 6. Itu firman yang bilang cara hidup itu harus baik. Baik itu Roh Kudus, terus dipimpin Roh di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, cocok sama pimpinan Roh Kudus, dan memuliakan Allah, bukan memuliakan kita. Mereka memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita sudah belajar nomor 6. Miliki, ya. Perhatikan, sampai itu nyata dalam kehidupan kita. Saya di WA oleh seorang ibu tetangga, ya. Bu Henry, ayo ikut tanggal 31, Bu Henry. Haleluya. Mereka sampai melihat perbuatan kita. Haleluya. Dulu pernah mereka ngajak itu, sampai mereka tuh tidak milih hari Minggu, ya. Mereka bilang, saya tahu kalau Bu Henry hari Minggu tidak bisa.
Ini tanggal 31 Bu Hendy, tanggal 31 itu kan hari Sabtu. Mari Bu Hendy ikut. Karena mereka merasakan mendapat berkat saat saya ikut, bukan berkat uang ya. Suasana yang guyup ya. Kalau Bu Henry ikut ayam, tidak ada yang berani rasan-rasan Bu Henry ya. Kita semua jadi ngomong ya, jadi enak gitu ya. Bantu doa, semua nanti Tuhan yang ngatur. Apa bentuk pelayanan kita? Bentuk pelayanan kita bukan hanya di gereja. Haleluya. 4 pikiran adalah kekuatan. Perhatikan pikiran ya. 1, 2, 3. Hafal ya. Ibrani 12 ayat 3. Matius 1, 2, 3. Matius 1 ayat 23 kita disertai. Mazmur 1, 2, 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mendengarkan, merenungkan terus siang dan malam. Itu jadi pohon yang berbuah. Ingatlah selalu akan Dia, firman ya. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa ya. Jadi kalau ada orang lemah, tidak kuat, aduh bosen, aduh cidudek, putus asa, itu harus bertobat ya. Jangan dibilang oh gini ya Bu Hendy kok tidak boleh. Jangan ya, kita sudah ditebus, kuat, penuh harap. Lemah dan putus asa ini lawannya itu kuat dan penuh harap. Harap yang tidak mengecewakan. Di dalam Roma 5 ada itu pengharapan kita tidak mengecewakan. 5 sekarang. Ya ini kita sering belajar ya, dipegang. Keselamatan adalah anugerah. Hargai anugerah itu. Kita kalau bawa ya, bawa gelas isi air, kita bawanya sembarangan atau hati-hati ya. Semakin berharga barang itu kita bawanya hati-hati. Kita kalau gendong bayi yang baru lahir ya, waktu Pierre ini keluar dari rumah sakit ya, saya masih ingat sampai sekarang. Mobilnya Vindo itu masuk ke Diamond ya, saya dalam hati berdoa, nah ini sekarang masuk ke rumah ya. Itu semakin berharga, kita kan mesti hati-hati. Keselamatan itu anugerah, keselamatan itu anugerah. Jangan sembarangan sama hidup. Hidup ini rumah Allah ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri ya. Oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Hargai pemberian Allah. God's gift, pemberian. Roma 8:32 sudah diberi anaknya yang lainnya, apalagi yang lainnya ya. Jangan khawatir ya. 6. Anugerah adalah kebenaran berdasarkan iman. Bu Hendy, anugerah itu apa sih Bu Hendy? Anugerah itu kebenaran berdasarkan iman. Roma 4:16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Ya ini kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. Haleluya. Iman, anugerah itu kebenaran berdasarkan iman. 6 ya. Terakhir 7. Kemurahan hati adalah anugerah. Orang yang sudah terima anugerah, tandanya itu dia akan berhati murah hati ya. Penuh belas kasihan. 2 Timotius 3:17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Kita ini manusia Allah. Apa manusia Allah? Manusia kepunyaan Allah, manusia yang ditebus Allah. Di dalam manusia Allah ada firman Allah yang bekerja terus melingkupi kita, diperlengkapi. Nah, kita disertai, dikasihi, disertai, dipenuhi, diperlengkapi, semua sudah ada. Haleluya. Untuk setiap perbuatan baik. Jadi setiap perbuatan baik kita sudah diperlengkapi semuanya. Nanti diulangi semua ya.
Firman adalah Allah, ucapan adalah doa, masalah adalah makanan, perbuatan adalah kesaksian, pikiran adalah kekuatan. Kita minta kekuatan Allah tapi mikir yang macam-macam ya enggak bisa ya. Pikiran Allah, kekuatan Allah. Pikiran adalah kekuatan, keselamatan adalah anugerah. Anugerah adalah kebenaran berdasarkan iman, dan kemurahan hati adalah anugerah. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah belajar sebagian dari firman Allah ya. Tadi sudah dijelaskan firman itu adalah Allah ya. Dalam perjanjian lama dikatakan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah tetap hidup ya. Yang melihat Allah itu bisa mati ya. Dan dikatakan Musa itu bisa melihat Allah, ketemu muka dengan muka, dan Musa ya bisa tetap hidup. Itu bukan karena Musa suci, kudus, baik, tapi itu anugerah kemurahan Allah. Ya, terlebih kita setelah Yesus mati, barusan kita peringati ya Paskah, kematian, kebangkitan Tuhan. Itu pintu tirai dari ruang kudus ke ruang maha kudus itu sudah terbelah ya, sudah terbuka. Jadi orang di ruang kudus bisa melihat Allah. Ini luar biasa. Jadi saudaraku, kita ini bisa melihat Allah secara rohani. Lewat apa? Firman tadi. Firman itu Allah. Kalau kita baca firman, kita melihat cara kerja Allah, macam-macam semua di Alkitab ini, berarti kita melihat Allah. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita perlu terus belajar ya. Memang manusia ini ya tidak bisa dikatakan manusia itu gimana ya. Tapi Tuhan tidak tanya kita bisa atau tidak bisa, mau atau tidak ya. Jadi kalau kita mau terus ya, baca firman ya, kita bisa melihat Allah. Baca firman, merenungkan, tadi sudah disampaikan ya, Bu Hendri tadi mengatakan tentang ayat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Matius 1, 2, 3, Immanuel. Mazmur 1 ayat 2, 3 merenungkan Taurat siang malam ya. Ibrani 1, 2, 3 lihat Yesus ya. Haleluya. Jadi kalau mau jadi seperti Allah itu mau nggak mau ya baca firman terus ya. Rohaninya naik di atas gunung terus ya. Kita lihat kalau di agama lain, orang itu supaya bisa, anak-anak itu mulai kecil supaya bisa fokus, dia masuk masuk pondok, masuk pelatnas seperti itu ya, digembleng di situ ya. Nah kita ini masuk mana ya, masuk di ruang kudus terus di situ melihat Allah terus. Nanti satu saat ya tiba waktunya, istilahnya dadaan ya, setelah tadi seperti berkat-berkat yang disaksikan ya, berkat dadaan ya, bukan tahu bulat goreng dadaan ya, anget-anget ya. Berkat Tuhan itu seperti itu sebenarnya. Tadi istri saya sudah bilang, sebetulnya saya tidak usah cerita sama Bu Hendri, cerita sama Tuhan, harapan sama Tuhan ya. Tuhan membuat segala satu indah pada waktunya. Tengah malam berkat bisa datang ya. Tadi sudah disampaikan juga tentang Saul ya. Saul disuruh nunggu Samuel, jangan otak-otik bakar mezbah, bakar persembahan
Namanya orang takut, saudara ya. Saul ini musuh sudah dekat, anak buahnya sudah kocar kacir. Dia pikir sebentar lagi musuh datang aku mati. Kesuwen dibakar. Baru bakar, mungkin bakarnya itu baru nyala. Samuel datang. Melanggar firman sudah. Padahal kurang berapa, cuma ya hitungan mungkin menit begitu ya. Sudah hukuman datang. Kita seringkali kurang 1 menit kita sudah tak tahan. Sudah melangkah sendiri. Sudah mengambil keputusan sendiri. Akhirnya berkat yang mau datang bisa luput. Sekali lagi kita perlu belajar ya, untuk belajar sabar, mempercayai firman, menguatkan iman percaya. Itu perintah Tuhan atas Yosua. Kuatkan hatimu, kuatkan rohmu, baca firman, dekat dengan firman. Kalau jauh, ya kuat. Yang itu melangkah sendiri, ya, akhirnya gagal semua. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini, ya, saudara dapat apa dari firman Allah tadi, ya, saudara tulis, saudara catat, itu berkat. Ya. Seperti tadi dikatakan, firman itu Allah. Kita ini sudah bisa melihat Allah secara rohani. Ya. Tidak mati. Padahal Injil Yohanes 1 tadi ayat yang 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, jadi Tuhan menyatakan dirinya lewat kematian kebangkitannya kita bisa melihat Allah. Pintu tirai sudah terobek. Ruang kudus sama ruang maha kudus sudah tidak ada sekatnya, bisa tembus langsung. Ya. Nah, kita bersyukur. Ya, itu berkatnya banyak. Kalau saudara beli sesuatu lewat agen, lewat cabang-cabang, tidak ke pusatnya, harganya jadi murah apa mahal? Mahal. Dibateni ini. Ya. Harga 100 lewat ini 110, lewat ini 120, sampai pojok, sampai bawah sendiri, jadi mahal. Padahal aslinya mungkin cuma 100. Jadi kalau kita ketemu sendiri sama Allah, itu luar biasa. Ya. Kita ketemu sumbernya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam kepada kita. Nanti lewat YouTube ya, sudah bisa baca lagi, sudah bisa belajar lagi. Mari kita berdiri, kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih. Haleluya. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini, menomorsatukan Tuhan. Walaupun besok hari libur, banyak orang yang bepergian menikmati, haleluya, berkat-berkat Tuhan, tapi bagi kami Tuhan sudah memberikan berkat yang terbaik, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami percaya kalau kami beserta Tuhan, Tuhan juga beserta dengan kami. Walaupun kami tidak pergi kemana-mana, asal beserta dengan Tuhan, ada damai, sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, bahkan berkat-berkat juga senantiasa Tuhan kirimkan untuk orang yang dekat kepada Tuhan, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Haleluya, guna kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.